Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama educlass.id di video pembelajaran kimia. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas bagian termokimia kedua, yaitu adanya entalpi standar, macam-macam entalpi standar, dan juga perhitungan entalpi. Ada kalorimeter, ada menggunakan hukum Hess, ada di sini juga data entalpi pembentukan, dan juga yang terakhir data energi ikat. Oke, kita langsung mulai aja ke macam-macam entalpi standar. Jadi, di video sebelumnya saya sempat singgung ya, entalpi standar itu apa. Nah, entalpi standar adalah entalpi, nih delta H ya, pada keadaan 25 derajat Celcius dengan tekanan 1 atmosfer, atau yang biasa kita sebut juga dengan keadaan ruangnya atau room temperature, keadaan LTP gitu ya. Nah, lambang dari entalpi standar nih, dari standar sendiri itu adalah gini. Ada pangkat derajat gini nih di atasnya. Nah, kalau di kimia, kalau ada lambang seperti ini, ada delta H terus gitu ya. Nah, itu artinya pada keadaan standar. Jadi derajat di sini tuh menyatakan bahwa percobaan itu tuh dilakukan pada keadaan standar. Nah, entalpi pada keadaan standar ini ya, itu memiliki satuannya kilojoule per mol. Nih lihat nih, ada per molnya. Artinya apa? Di contoh-contoh berikutnya yang akan saya jelaskan, artinya itu ada satu senyawa, ada salah satu senyawa yang dipaksakan menjadi 1 mol. Jadi gak boleh dalam keadaan 2 mol, gak boleh dalam keadaan 3 mol, harus dipaksakan dalam keadaan 1 mol. Karena rumusnya atau satuannya yaitu kilojoule per mol. Oke, kita langsung masuk aja ke entalpi pembentukan standar. Ya. Nah, entalpi pembentukan standar ini rumusnya gimana atau lambangnya gimana? Delta H derajat, ini kan melambangkan entalpi standar ya. F itu apa? Formation. Formation itu kan pembentukan ya. Formation. Nah, jadi lambang dari entalpi pembentukan standar itu delta H derajat F. Nah, gimana sih? Gini nih, saya langsung aja ke reaksi gitu ya, biar lebih mudah dipahami. Misalnya saya di sini punya gas hidrogen ditambah dengan gas oksigen gitu ya, menjadi uap air. Nah, sekarang kita diketahui bahwa delta H derajat F-nya itu adalah min 282 kJ per mol. Nah, artinya tuh apa sih? Artinya, untuk membentuk 1 mol, ya, untuk membentuk 1 mol H2O, itu melepas energi sebanyak 282 kJ. Tadi saya sempat singgung, ada salah satu senyawa kalau di entalpi standar yang harus kita buat 1 mol. Nah, dalam pembentukan yang harus dibuat 1 ya, koefisiennya 1 gitu. Koefisiennya 1 adalah senyawa yang dibentuk. Nah, lihat, kalau di reaksi ini, yang dibentuk kan si H2O-nya ya. Hasilnya H2O-nya ya. Makanya koefisiennya harus dibuat 1. Kalau misalnya nih, masih diketahuinya dalam bentuk kayak gini. Nah, terus di sini delta H-nya ya, itu berarti 564 gitu ya. Min 564 kilojoule. Nah, artinya delta H ini tuh bukan pembentukan entalpi standar, bukan standar. Kenapa? Lihat nih. Di sini masih ada koefisiennya. Kalau di pembentukan standar, senyawa yang kita bentuk itu harus dibuat 1 koefisiennya. Jadi kalau misalnya di sini masih 2, berarti gimana nih biar kita buat 1? Ya berarti dibagi 2 dong. Nih dibagi 2, jadi kan H2 tambah setengah O2 menjadi H2O gitu ya.
Maka dari itu, si delta H-nya juga harus dibagi 2. Jadi, yang di atas ya, min 282 kJ per mol. Nah, baru di sini nih kita bisa kasih per molnya karena kan udah menyatakan untuk 1 mol H2O. Oke. Sekarang kita lanjut lagi ke entalpi penguraian standar. Yang tadi pembentukan, yang tadi penguraian. Artinya, yang dibuat 1 mol itu yang kita urai. Lambangnya gimana? Lambangnya kayak gini, delta H derajat D gitu ya. D itu kan di dekomposisi, penguraian gitu ya. Coba kita pakai si H2O ini lagi ya. Nih kan ini dibentuk H2O-nya. Sekarang H2O-nya kita urai menjadi gas hidrogen dan gas oksigen. Nah, diketahui bahwa delta H derajat D-nya, lihat nih, karena di sini min 282, ketika reaksi ini dibalik, kan H2O-nya yang awalnya di kanan ya. Di penguraian, H2O-nya itu jadi di kiri, di reaktan, karena kan kita mau mengurai. Nah, karena reaksinya dibalik, maka si delta H-nya ini yang awalnya negatif, itu menjadi positif. Intinya, kalau misalnya reaksinya dibalik, maka delta H-nya itu ubah tanda. Jadi, plus 282 kJ gitu ya. Mana sih yang koefisiennya tuh harus dibuat 1? Ini nih. Yang kita urai. Kenapa? Karena namanya aja penguraian standar. Berarti yang kita urai. Nih, koefisiennya kita harus buat 1. Kalau misalnya nih, ada contoh soal gitu ya. Jadi gini, misalnya Al2O3 gitu ya. 4Al tambah 3O2. Lihat, yang diurai yang mana? Yang ini ya. Artinya dia harus dibagi 2 nih. Karena kita mau jadiin dia koefisiennya 1. Tapi ingat, kalau misalnya ini dibagi 2, berarti delta H yang nanti di sininya juga harus dibagi 2. Jadi mengikuti gitu teman-teman. Kalau di sini dibagi 2, ya udah di sini juga dibagi 2 gitu. Jadi delta H-nya itu mengikuti si koefisiennya. Kalau di sini dikali 2, berarti delta H-nya juga dikali 2. Gitu teman-teman. Nah, pembentukan standar dan penguraian standar itu biasanya berkaitan erat. Kenapa? Karena kan tinggal dibalik ya. Jadi teman-teman harus perhatikan juga nih tanda-tandanya. Rata-rata kalau misalnya penguraian biasanya positif, memerlukan energi. Kalau pembentukan biasanya melepas energi itu. Atau exotherm ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembakaran standar. Lambangnya berarti delta H derajat C. C itu apa? Combustion. Pembakaran gitu ya. Nah, siapa sih yang koefisiennya harus dibuat 1? Yang koefisiennya yang harus dibuat 1 adalah yang dibakar. Koefisien 1 yang dibakar. Gimana contohnya? Contohnya di sini ada CH4 gitu ya misal. Tambah 3O2 menjadi reaksi pembakaran ya. Diketahui delta H derajat C-nya ini 802 gitu ya. Lihat, yang harus kita buat koefisien 1 tuh ini. Jangan lupa ya teman-teman, kalau misalnya di sini ada 2, misalnya ya, ada 2, ya berarti kalau mau dibuat 1, harus dibagi 2 juga. Delta H derajat C-nya. Oke. Lanjut ke penetralan standar gitu ya. Rumusnya apa? Lambangnya apa? Lambangnya berarti netral ya. Netral kan N gitu. Nah, apa sih yang harus dibuat 1 ya koefisiennya? Dibuat 1 koefisiennya. Nah, teman-teman perlu tahu nih, reaksi penetralan itu seperti apa dulu? Reaksi penetralan itu adalah percampuran antara asam plus basa. Contohnya gimana? Contohnya misalnya asam ya, ada HCl ditambah basa, NaOH, natrium hidroksida. Menjadi, nah, di sini ketika ada reaksi asam plus basa, maka Cl di sini akan bergabung dengan Na. Jadi NaCl jadi garam, nih ya, garam
NaCl kan garam ya, menghasilkan air. Nah, di sini yang kita harus buat satu koefisiennya, yang mana? Nih, airnya yang kita harus buat satu. Kenapa? Karena kan netral ya, netral. Berarti kalau misalnya netral, menetralkan gitu ya, berarti airnya yang harus dibuat satu koefisiennya. Jadi contoh misal di sini belum setara gitu ya. Misalnya kita setarakan dan mendapatkan H2O-nya itu 3H2O misalnya ya. Ini kita coba pura-pura kita ceritanya belum setara. Ini kita pura-pura ceritanya belum satu gitu ya koefisiennya. Gini ya. Misalnya diketahui delta H-nya min 15 gitu ya biar mudah. Nah, artinya si H2O-nya ini harus kita buat satu koefisiennya. Karena min 15 kJ di sini itu belum dalam keadaan standar. Kita harus bagi nih supaya koefisien H2O-nya itu 1. Kita bagi berapa? 3 ya. Jadi reaksinya kayak di atas ya ketika kita bagi 3. Nah, delta H-nya juga jangan lupa. Kita bagi juga dengan 3, jadi min 5. Baru min 5 ini merupakan delta H derajat N. Gitu ya teman-teman. Intinya apa? Intinya kalau misalnya standar, perhatikan siapa sih yang senyawanya itu harus dibuat koefisiennya 1. Yang kita harus bagi atau yang kita harus kali supaya 1 itu siapa. Sisanya nggak usah dianggap. Gitu teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam penentuan entalpi. Tadi kan kita udah belajar nih ya, entalpi standar, terus di video sebelumnya juga kita udah belajar apa itu eksoterm, endoterm, entalpi itu sendiri gitu ya. Tapi gimana nih sekarang kita menentukan entalpinya tuh berapa, angkanya tuh berapa. Nah, dalam penentuan entalpi itu ada 4 cara. Yang pertama itu ada kalorimeter. Nah, kalorimeter ini sendiri tuh dibagi menjadi kalorimeter sederhana dan kalorimeter bom. Nah, biasanya teman-teman kalau ada praktikum di sekolah, biasanya kalian akan melakukan uji kalorimeter sederhana karena alatnya mudah untuk dibuat. Lalu yang kedua ada dengan cara hukum Hess. Yang ketiga ada menggunakan delta H pembentukan standar data gitu ya. Jadi nanti kalian dikasih data gitu, standar data, dan kita bisa menggunakan data itu untuk menentukan si delta H-nya. Yang terakhir itu menggunakan data energi ikat. Nah, jadi ini ada 4 cara untuk menentukan delta H-nya itu sama dengan berapa sih? Oke. Kita masuk aja ke kalorimeter sederhana dulu. Nah, jadi alatnya kayak gini nih teman-teman. Di sini kalau misalnya percobaan gitu ya, yang sederhana, di sini tuh biasanya pakai gelas aqua. Nanti di sini kita kasih termometer, terus ada pengaduknya, dan di sini ada penutup. Jadi kalau misalnya kita tuangin, kita penasaran nih, misalnya HCl plus NaOH ini eksoterm atau endoterm ya. Nah, kita tuh bisa menggunakan kalorimeter. Jadi kita nanti campurin, kita aduk, nanti kita lihat, oh, ada kenaikan suhu gak? Kalau misalnya eksoterm kan berarti ada kenaikan suhu ya. Karena kan panasnya keluar, jadi kedetek nih sama si termometernya. Nah, dalam perhitungan kalorimeter sederhana itu ada rumusnya teman-teman, yaitu Q sama dengan MC delta T. Contohnya gimana? Nih, contohnya kita anggap kita lagi ada praktikum reaksi penetralan gitu ya. Nah, di sini kan ada delta T ya, perubahan temperatur. Kita tinggal lihat dari termometer ini. Perubahannya berapa, selisihnya berapa, dari titik awal ke titik akhir tuh berapa. Nah, setelah diketahui delta T-nya berapa, kita kan bisa menentukan ya, kalornya tuh berapa. Dengan cara rumus ini, Q sama dengan MC delta T. Delta T-nya kita tahu nih dari si perubahan termometer ini. M-nya kita tahu, kita kan timbang dulu ya sebelum kita uji. Udah gitu C-nya ini biasanya dikasih tahu di soal atau sudah ada datanya gitu ya. Langkah selanjutnya gimana?
Setelah itu, kita masukkan rumus delta H-nya. Rumus delta H itu seperti apa? Min Q reaksi per mol sat. Jadi Q di sini, ketika kalian masukkan ke sini, jangan lupa dikasih negatifnya. Karena kan min Q reaksi itu. Sehingga kita bisa menentukan delta H-nya. Gitu teman-teman untuk pada reaksi penetalan gitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan kalorimeter bom? Nah, perlu teman-teman ketahui kalau meter bom ini harganya sangat mahal. Kenapa? Karena kita bisa tahu nih, Q-nya berapa. Nih, kalau misalnya kita mau cari delta H kan patokannya di Q ya teman-teman. Nah, kita tuh di kalorimeter bom, kita tuh bisa tahu nih Q-nya berapa tanpa perlu tahu masanya. Kalau di kalorimeter sederhana, kan kita menggunakan rumus Q sama dengan MC delta T. Di sini ada M-nya nih. Artinya kita harus tahu masanya berapa. Ya. Nah, kalau di kalorimeter bom, tanpa kita perlu tahu masanya, kita udah bisa tahu nih Q-nya berapa. Itu keunggulannya. Rumusnya gimana? Rumusnya itu biasanya digunakan ini. Q sama dengan C kali delta T. C di sini adalah kapasitas kalor. Biasanya nanti diketahui gitu ya di soal. Nah, sebenarnya teman-teman, rumus lengkapnya ya dari Q sama dengan MC delta tuh seperti ini. T tambah, nah kayak gini rumusnya. Nah, untuk kalorimeter bom, kita buang nih masanya. Karena keunggulan dari kalorimeter bom tuh itu, kita tidak perlu tahu masanya berapa, kita sudah bisa mencari tahu Q-nya. Oke, kita selanjutnya masuk ke penentuan delta H menggunakan hukum Hess gitu. Nah, jadi hukum Hess itu menyatakan kita tuh bisa tahu nih delta H sebuah reaksi itu berapa meskipun jalurnya berbeda. Contoh. Misalnya di sini ada orang gitu ya, mau pergi ke sekolah. Misalnya ini sekolah gitu ya. Ketika dia jalan lurus gini, dia tuh memerlukan jarak 1 km. Nah, tapi ketika dia tidak mau jalan lurus, misalnya dia di sini dia mau belok ke sini dulu nih, lalu ke sini gitu. Nah, di sini 500 meter, di sini 500 meter. Ketika dia di titik A, langsung ke C, langsung ke sekolahnya ya, itu jaraknya 1 km. Tapi, misalnya dia mau mampir dulu ke B, 500 meter, baru ke C 500 meter. Tetap juga 1 km. Artinya apa? Mau dia lewat jalur sini, mau dia belok-belok dulu, tetap jaraknya sama. Begitu juga dengan delta H di hukum Hess. Dia tidak bergantung lah. Awalnya misalnya dari reaksi A mau langsung ke reaksi C. Atau dari reaksi A kita ke reaksi in B dulu, baru ke reaksi C. Hasil akhirnya delta H-nya akan selalu sama. Makanya hukum Hess itu menjelaskan ada yang namanya tahap reaksi. Tahapan reaksi. Misalnya reaksi pertama kan tahapannya cuma A ke C nih ya. Reaksi tahapan kedua itu bisa dari A ke B dulu baru B ke C. Nah, makanya di sini ada namanya tahap reaksi. Tapi apapun jalurnya, apapun tahapan reaksinya, hasilnya akan selalu sama totalnya. Nah, lalu gimana nih kalau dalam penerapan soal hukum Hess itu sendiri? Lihat nih. Di sini kita diketahui data. Ada data dari 2 tahapan reaksi. Nih, reaksi yang pertama ini, reaksi yang kedua ini. Diketahui delta H pertama segini, delta H yang reaksi kedua itu segini. Nah, di soalnya kita tuh ditanya, berapa sih delta H entalpi dari reaksi C plus setengah O2 menjadi CO? Lihat, kalau kita lihat dari data di sini, nggak ada ya reaksi yang udah sama persis gitu sama ini. Karena kenapa? Lihat nih gambar ini. Kita itu melalui 2 tahapan reaksi. Dari reaksi A dulu ke B baru ke C. Jadi gak langsung gitu. Makanya kita harus memodifikasi dulu lah si reaksinya supaya bisa sampai ke reaksi ini. Caranya gimana? Oke, pertama lihat nih. Kita fokus pada satu senyawa dulu. C dulu nih. C ini kan ada di kiri ya. Kita lihat di sini.
Mana C? Oh, ini C. Oh, C-nya udah di kiri nih. Oke, aman. Ya, C-nya udah sama-sama di kiri. Kita lihat koefisiennya. Koefisiennya di sini yang akhirnya yang kita pengen itu koefisiennya 1. Oh, di sini C yang di sini juga koefisiennya udah 1. Aman. Artinya kita reaksi pertama kita tulis ulang ya. Artinya udah aman gitu. Karena udah sesuai. Jadi kalau misalnya dalam hukum Hess, hindari menyesuaikan si O-nya ya teman-teman. Kalau bisa sesuaikan dulu unsur-unsur selain O. Sekarang kita lihat yang reaksi di bawah. Nih, kita coba lihat si CO-nya lah. Karena kan di sini adanya CO ya. Kita fokus ke CO. CO di reaksi yang ini udah di kanan ya. Dan koefisiennya udah sama-sama 1. Ya udah, kita tulis aja. Delta H-nya plus 284,5 gitu ya. Nah, lalu nih, ini sebenarnya kayak pindah ruas di matematika. Lihat nih, O2 di sini ada ya. Di sini di reaktan ada O2, di produk ada O2 juga. Di sini O2-nya 1, di sini setengah. Di sini lebih kecil ya, artinya dia pindah ruas nih ke sini. Kalau di sini positif, kalau di matematika ya, kalau di sini positif, di sini kan jadi negatif. Begitu juga. Jadi kayak kita tulis dulu nih, C plus, ya nih, setengah di sini pindah ruas ke sini. Setengah O2. Di sini kan jadi 1 kurangi setengah ya, setengah. Oke. Terus lihat nih, CO2-nya. Oh, CO2-nya ternyata ada nih di produk juga. Artinya misalnya di sini 1, di sini 1 kan 0 ya. Coret nih. Karena koefisiennya sama. Ya udah, kita gak usah tulis lagi dong. Sisa apa nih di produk? Ini kan kita udah selesai ya. Sisa apa nih di produk? CO. Nah, lihat nih. Perhatiin. Reaksinya udah sama kan? Delta H-nya gimana di sini? Kita tambah. Jadi jawabannya delta H-nya sama dengan min 109,5. Gitu teman-teman. Untuk soal hukum Hess gitu ya. Nih, dalam hukum Hess kalian harus perhatikan. Intinya kita tuh gimana sih caranya biar data-data yang diketahui dari soal itu kita bisa ubah jadi reaksi hasil akhirnya gitu. Reaksi yang diminta. Intinya kita harus modifikasi. Satu-satu aja teman-teman. Kalau misalnya reaksinya perlu dibalik, kayak tadi ya, delta H-nya yang misalnya positif, kita ubah jadi minus. Yang awalnya minus, kita ubah jadi positif. Contohnya gimana? Contohnya di sini ya contoh. Contohnya misalnya tadi kan kita mau nyari C tambah setengah O2 menjadi CO ya. Misalnya diketahui awalnya kayak gini nih reaksinya. Nah, kayak gini. Gue ya. Nah, kan di sini deh nih, C-nya di sini di kiri, di sini di kanan gitu ya. Artinya kan C-nya harus ke sini ya. Kita harus balik dong, reaksinya jadi kayak gini nih. Nah, reaksinya harus dibalik jadi kayak gini dong, biar C-nya di kiri. Artinya, nanti data delta H-nya ini kita harus ubah tandanya. Itu yang pertama, kalau misalnya reaksinya dibalik. Lalu, kalau misalnya koefisiennya beda, nih, koefisiennya beda, soal sama datanya itu koefisiennya beda. Kalau misalnya kita bagi, ya udah delta H-nya dibagi. Kalau dibagi, ya udah ikutin delta H dibagi. Kalau dikali, delta H juga dikali gitu ya. Jadi delta H itu selalu mengikuti lah. Kalian mau ubah ke sini, ubah ke situ, ikuti. Nah, hasil akhirnya ketika kita udah tahu delta H yang atas berapa, delta H yang bawah berapa, ya udah tinggal dijumlahkan aja semua seperti yang sudah dijelaskan. Nah, sekarang gimana kita mau menentukan entalpi ya delta H, tapi dari data entalpi pembentukan atau dari delta HF gitu ya. Nah, di sini ada rumusnya teman-teman yang perlu kalian hafal, yaitu entalpi delta H sama dengan
delta HF produk atau yang di kanan gitu ya, min delta HF reaktan. Dan jangan lupa kalau di sini ada sigmanya. Artinya apa? Artinya total gitu ya. Total dari delta HF-nya dikali dengan koefisien reaksi. Nah, biar gak bingung, kita langsung masuk aja ke contoh soalnya ya. Gimana kita mengaplikasikan rumus ini untuk mencari entalpi menggunakan data entalpi pembentukan. Nah, contohnya ada soal kayak gini. Tentukan perubahan entalpi, oke, berarti kita harus menentukan delta H pada reaksi antara karbon monoksida dengan hidrogen untuk menghasilkan metanol. Oke, kita tulis dulu ya teman-teman reaksinya. Karbon monoksida di sini udah dikasih tahu ya, CO ditambah dengan hidrogen menghasilkan metanol ya, CH3OH, alkohol gitu ya, salah satu bagian dari alkohol. Nah, teman-teman, sebelum kita menghitung menggunakan rumus ini, sebenarnya simpel aja ya teman-teman, tinggal masukin aja ke rumus ini. Nih, ini kan data-data si entalpi pembentukannya ya. Sebenarnya gampang, tinggal masukin saja ke rumus ini. Tapi ingat, kita harus samakan koefisiennya dulu. Kita harus samakan atau setarakan reaksinya dulu. Di sini C1, lalu di sini hanya 2, di sini hanya 4 ya. Berarti di sini kita kalikan 2. Nah, lalu O-nya di sini udah 1 ya. Berarti sudah aman. Oke. Ya udah, kita tinggal masukin aja delta H. Ini kan delta HF produk ya. Nah, caranya nih, produknya ini ya, produk. Oke, kita lihat di sini. Delta HF-nya berapa? Oh, min 239. Ya udah, kita tulis min 239 gitu ya. Dikurang dengan siapa? Ini, di sini kan ada CO ya. Ini reaktan ya. Ada CO. CO itu ternyata data entalpi pembentukannya itu min 111. Jadi dikurang min 111 ditambah. Kenapa ditambah? Karena lihat, kita harus hitung mutlaknya ya, totalnya ya. Kita harus hitung sigmanya ya, totalnya ya. Jadi lihat, di sini kan ada CO dan H2, bukan CO doang. Jadi kita harus tambahkan entalpi pembentukan dari H2. Masalahnya, kalau misalnya unsur yang kayak H2, O2 yang sama gitu ya, N2. Nah, ini delta HF-nya pembentukannya ya 0 dong, karena kan nggak ada yang bersatu, ya udah H2 mah H2, O2 mah O2 gitu. Tidak ada data entalpi pembentukannya alias 0. Berarti tambah 0. Harusnya yang benarnya kita tulisnya 2 kali 0. Ini yang maksud saya, dikalikan koefisiennya. Jadi kalau misalnya ya di sini ada 3 CO, berarti di sininya jangan lupa dikalikan 3. Gitu teman-teman. Selalu kalikan dengan koefisiennya. Oke. Berarti kan di sini tinggal min 239, min ketemu min plus 111 gitu ya. Jadi min 128 kilojoule gitu ya. Nah, jadi kita bisa tahu entalpinya dari data-data ini. Nah, lalu ada data energi ikat. Energi ikat itu apa? Energi untuk memutus sebuah ikatan gitu ya. Nah, tadi kan kalau data entalpi pembentukan yang kayak H2 gini 0 ya. Tapi kalau dalam data energi ikat, H2 itu punya energi ikatnya. Atau EI gitu ya, punya energi ikatnya. Kenapa? Karena kan H tuh kayak gini ya. Misalnya H2 berarti bentuknya kayak gini, ada ikatannya. Ketika kita putus, maka dia ada data energinya gitu ya. Nah, oke, nah untuk data energi ikat ini rumusnya gimana? Sebenarnya mirip nih sama ini. Bedanya, jangan kebalik ya teman-teman. Kalau misalnya data energi ikat, itu total energi ikat di kiri atau di reaktan min total energi ikat di produk. Jadi kebalik gitu teman-teman. Kalau misalnya di data kalau misalnya di data entalpi pembentukan, itu kan produk dulu min reaktan.
Tapi kalau misalnya di data energi ikat, itu reaktan dulu baru min produk. Nah, untuk selebihnya sama ya. Jadi kalau misalnya ada koefisien, tinggal kalikan dengan koefisiennya. Oke, kita langsung masuk aja ke latihan soal. Persamaan reaksi termokimia berikut yang merupakan reaksi penguraian standar. Oke, penguraian standar. Berarti delta H derajat D ya, penguraian standar. Artinya yang harus dibuat koefisiennya 1 itu adalah senyawa yang diurai. Oke, berarti kita lihat nih di sini. Mana sih senyawa yang diurai? Berarti yang di reaktan ya, yang di reaktan, yang di kiri. Itu yang koefisiennya harus dibuat 1. Setelah disetarakan tentunya ya. Coba kita lihat dulu si A. Oke, di sini H2 tambah setengah O2 menjadi H2O. Nah, lihat teman-teman. Reaksi yang pertama ini itu bukan yang A ini ya. Itu bukan reaksi penguraian. Karena lihat, ini kan H2 ditambah O2 menjadi H2O ya. Artinya dia membentuk dong, bukan mengurai. Kalau mengurai itu H2O menjadi H2 plus setengah O2 gitu. Meskipun dia setara. Nah, yang B ini, lihat nih, min 20 kJ. Rata-rata kalau misalnya reaksi penguraian, itu biasanya harusnya positif teman-teman. Untuk si delta H-nya alias endotherm gitu ya. Jadi ini coba kita simpan dulu nih. Kita coba lihat apakah ada pilihan yang lebih tepat gitu ya. CO2 menjadi CO plus setengah O2. Di sini C-nya 1 sudah tepat, O-nya di sini 2, di sini O-nya 2 ya. Berarti ini udah disetarakan. Oke, kita simpan dulu. Yang terakhir, NH3 menjadi N2 plus 3/2H2. Nah, di sini N-nya nggak sama ya, di sini 2, di sini 1. Berarti ini tuh sebenarnya belum setara reaksinya. Oke, jadi yang ini sudah pasti salah. Oke, berarti yang lebih tepat itu adalah jawabannya yang C, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Nah, kalau misalnya teman-teman udah melihat adanya tahap reaksi, ini ada reaksi 1, reaksi 2, reaksi 3 gitu ya. Nah, berarti itu udah pasti hukum Hess dong. Karena hukum Hess itu berikatan erat dengan tahapan reaksi gitu ya. Oke, di sini ditanya, maka kalau pembentukan CS2, pembentukan kita harus tahu dulu nih, pembentukan CS2. Nah, reaksinya gimana? Ya udah, CS2 kalau dibentukkan berarti C ditambah S menjadi CS2 gitu ya. Berarti di sininya 2S gitu. Nah, ya udah kita berarti menggunakan data-data yang di atas ini biar hasil akhirnya C plus 2S menjadi CS2 gitu ya. Oke, pertama kita lihat tahap reaksi yang pertama nih. CS2 ditambah 3O2 menjadi CO2 plus 2SO2. Oke, di sini yang perlu kita gunakan adalah yang CS2-nya ini ya. Karena di sini kan adanya CS2. Oke, berarti CS2 di sini itu harus kita balik ke kanan. Kenapa? Karena hasil akhirnya itu ada di posisi kanan ya. Ini kanan, kiri gitu ya. Atau ini reaktan produk. Ya udah, berarti kita balik dulu. Berarti CO2 plus 2SO2 menjadi CS2 tambah 3O2. Koefisiennya udah 1 ya, udah sama. Berarti ya udah kita cuma membalik doang. Berarti delta H-nya itu kita ubah tanda ya. Jadi plus 1110 kilojoule. Sekarang tahapan reaksi kedua. Nah, di sini kita perlu apanya? Kita perlu C-nya ya. Nih, ini C, di sini ada juga C ya. Nah, masalahnya di sini C-nya itu masih di kanan, sedangkan di hasil akhirnya itu C-nya di kiri. Ya udah kita balik aja. Karena koefisiennya cuma 1, maksudnya karena koefisiennya 1, ya kita hanya membalik saja. Berarti C plus O2, jadi yang luas ini kita ubah jadi ke sebelah kiri.
Yang luas ini kita ubah menjadi sebelah kanan. Delta H-nya berarti kita tinggal ubah tanda. Nah, oke, sekarang yang ketiga, SO2 menjadi S tambah O2. Nah, di sini yang kita perlu si S-nya ya. S-nya di sini masih di kanan. Oke, kita balik dulu ya, biar dia di kiri. S plus O2 menjadi SO2. Tapi lihat di sini koefisien S-nya itu harus 2. Ya, berarti kita harus kalikan 2 semua nih. 2, 2, 2 gitu ya. Nah, delta H-nya tadi kan dibalik ya. Berarti kalau dibalik kita ubah tanda dulu nih menjadi 297, min 297. Karena kita kalikan semuanya dengan 2 koefisiennya, makanya delta H-nya harus dikalikan dengan 2 juga. Hasilnya adalah min 594 kJ. Ya udah, kita udah tahu delta H-nya ya, berarti kita tinggal jumlahkan semua. Jadi ini ya, jadi plus 122 kJ. Gitu teman-teman. Nah, kesimpulannya apa sih dari video termokimia yang kedua ini? Kita tahu ada yang namanya entalpi standar. Artinya, dia dilaksanakan pada keadaan standar gitu ya, yang sudah dijelaskan. Dan lambangnya itu pakai derajat. Oke. Lalu kita yang kedua, itu sudah tahu cara menentukan delta H. Ada yang pakai kalorimeter. Berarti kalau kalorimeter itu kan Q sama dengan MC delta T tambah C dikali delta T, gini rumusnya. Lalu ada juga yang pakai hukum Hess, yang soal terakhir ini. Artinya dia itu erat kaitannya dengan adanya tahapan reaksi. Lalu yang ketiga itu ada data entalpi pembentukan. Rumusnya berarti delta H sama dengan delta HF produk, ya, produk min delta HF reaktan. Ingat ya, ini totalnya, jangan lupa dikalikan dengan koefisien reaksinya. Dan yang terakhir ada yang menggunakan data energi ikat. Rumusnya mirip sama yang delta HF ya. Cuman bedanya kita balik. Energi ikat reaktan min energi ikat produk. Nah, jadi gitu teman-teman untuk video kali ini. Semoga membantu untuk kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.